Selamat malam Kak Alex. Pada malam hari ini saya akan menganalisis tentang studi kasus ketimpangan perlindungan. Oke, saya akan menganalisis tentang kasus eh, ibu-ibu yang mencuri kayu, tetapi hukumannya tidak sebanding dengan hukuman yang orang-orang yang korupsi. Dimana di kasus ini beberapa tahun lalu ada ibu-ibu yang mencuri kayu untuk kebutuhan sehari-harinya. Terus ketahuan pada saat nyuri, akhirnya di pengadilan ibu-ibu tersebut dipidana penjara selama 6 tahun. Terus kalau nggak salah dikasih denda 200 juta untuk keluar dari penjara. Nah, itu gak sebanding sama orang-orang yang korupsi, di mana orang-orang yang korupsi rata-rata dapat kasus, dan pada saat di pengadilan mereka hanya masuk penjara setahun, 2 tahun, bahkan paling lama cuma 5 tahun atau 4 tahun. Kenapa peraturan di Indonesia tidak sebanding dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan gitu? Karena ibu-ibu mencuri kayu untuk kebutuhannya, tetapi pejabat-pejabat yang korupsi bukan untuk kebutuhannya, tapi emang untuk dipakai untuk dimakan sendiri uangnya, dan dipakai untuk foya-foya, untuk pamer-pamer sana sini, padahal emang itu dia pakai uang rakyat dan bukan uang dia pribadi, dan bukan hasil kerja keras dia. Dibedakan dari ibu-ibu yang sebenarnya emang dia gak ada duit untuk beli kayu, atau gak ada duit untuk mencari bahan-bahan atau membeli bahan-bahan, tetapi ya dia mencuri kayu itu emang untuk kebutuhan dia sendiri, misalkan untuk pekerjaan atau untuk membangun rumah untuk keluarganya. Jadi itu ibu-ibu emang ada niatan untuk hal-hal yang bermanfaat, cuman caranya aja salah. Dan hal ini disebabkan oleh kemiskinan juga, dimana ya kita tahu di Indonesia bahwa kemiskinan ini semakin semakin meningkat, karena tingkat kemiskinannya awal-awal tingkat kemiskinan naik itu karena COVID, dan sekarang makin banyak pekerja-pekerja yang sudah dipecat atau emang udah gak ada pekerjaan lagi. Sedangkan yang pemerintah atau pejabat-pejabat yang korupsi, mereka ya duduk di bangku-bangku DPR, mempunyai jabatan tinggi, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang mereka harus sesuai dengan pekerjaan mereka. Dan ya solusinya yang saya mau kasih ya, kalau bisa pemerintah rombak ulang dan mencari ulang peraturan-peraturannya yang seharusnya mereka buat, dan yang seharusnya mereka lakukan. Dan kalau misalnya emang masyarakat masih belum puas dengan perombakan-perombakan itu, pemerintah harus lebih transparan dan lebih terbuka kepada masyarakat atas tindakan-tindakan um, atau pengumuman-pengumuman yang mereka akan buat untuk masyarakat dan pemerintah. Jadi agar tidak suatu keputusan tidak selalu ada di tangan pemerintah, tapi juga ada di tangan rakyat gitu. Dan untuk peraturan-peraturannya tolong lebih, kayak saran saya, lebih logis aja sih untuk peraturannya. Kayak kalau misalnya untuk yang koruptor lebih diberatkan lagi, karena emang itu udah merugikan gak cuma masyarakat, tapi merugikan ekonomi negara juga, merugikan impor ekspor, karena jika emang uang itu tidak masuk pada perpajakan atau ke pemerintahan yang benar, yaitu uangnya gak bisa dipakai, karena udah dikorupsi sama pejabat-pejabat yang sebenarnya ya emang mereka gak tahu mereka ngapain gitu. Dan untuk kasus pencurian sebenarnya saran saya sih, coba untuk ibu-ibu yang seperti di kasus ini, lebih ke dikasih lowongan pekerjaan, atau minimal ya ada bala bantuan lah, donasi untuk ibu-ibu yang seperti yang tingkat kemiskinannya emang tinggi, atau bukan ibu-ibu doang, tapi pada masyarakat yang tingkat kemiskinannya sedang tinggi gitu Kak.
yaitu analisis studi kasus ketimpangan perlindungan dari saya. Terima kasih Kak.